Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia. Usia 37 tahun saat dilantik. Tapi gayanya bikin lawan politik sulit cari celah. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana wapres muda ini menempatkan diri di tengah senior, di tengah sorotan. Respon ke Yusuf Kala. Dalam sebuah wawancara, Gibran ditanya soal pernyataan Yusuf Kala. Yusuf Kala menyebut dirinya berjasa menjadikan Jokowi Gubernur Jakarta dan Presiden. Jawaban Gibran singkat. Pak Yusuf Kala adalah senior dan mentor saya. Itu adalah sebuah jawaban defensif yang cerdas. Tidak membantah dan tidak mengiyakan. Menutup celah untuk lawan mengadu domba antara Gibran dan Yusuf Kala. Dan faktanya, jika memang telah 2 periode menjadi wapres, tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2014 sampai tahun 2019. Menyebut senior adalah faktual, menyebut mentor adalah sebuah pilihan politik. Irit bicara, tapi posisinya jelas. Prinsip pembantu presiden dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 4 Ayat 2, Wakil Presiden membantu Presiden. Gibran berkali-kali menegaskan ini. Saya pembantu Presiden. Tugas saya kerja, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden. Tidak ada visi misi Wakil Presiden. Yang ada adalah visi misi Presiden Prabowo. Saya dukung program Nawacita secara ketatanegaraan benar. TAP MPR nomor Romawi 11 tahun 1998 menegaskan Wapres tidak punya mandat konstitusional terpisah. Gibran memilih taat pada pakem. Di usia muda, dia hindari jebakan adanya matahari kembar yang pernah muncul di era sebelumnya. Gaya kerja dan komunikasi beda dengan gaya Wapres sebelumnya. Gibran minim konferensi pers. Komunikasi banyak lewat kerja lapangan. Data Setwapres menyatakan bahwa dari Januari sampai April tahun 2026, Gibran melakukan 38 kali kunjungan kerja. Fokusnya adalah stunting, UMKM digital, hilirisasi. Contohnya, pada Maret tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Gibran bagi susu dan laptop untuk anak yatim tanpa pidato politik. Dan pada April tahun 2026 di Morowali, dia cek smelter nikel, diskusi teknis dengan insinyur, bukan dengan elit partai. Ini adalah model wapres teknokratik, kerja dulu, bicara belakangan. Cocok untuk demografi muda. Kenapa sulit digoreng? Dalam politik, serangan paling mudah adalah saat pejabat bicara blunder. Gibran memilih jalur aman, yaitu irit bicara. 1. Dia sadar posisi sebagai wapres termuda. Legitimasi belum sekuat senior, maka dia hindari debat terbuka. 2. Dia jaga hierarki. Presiden Prabowo yang pegang komando, komunikasi strategis. Gibran ambil peran eksekutor program. 3. Dia main di simbol. Santun ke ulama, hormat ke senior, dekat ke anak muda. Citra ini jadi tameng dari framing negatif. Irit bicara. Bagus untuk stabilitas. Tantangannya, publik tetap butuh penjelasan wapres soal kebijakan krusial. Matahari kembar dalam sejarah. Istilah matahari kembar muncul era Gus Dur Megawati tahun 1999 sampai tahun ke-2001. Wapres terlalu kuat. Presiden terganggu. Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, jilid 1 juga sempat ada tarik-menarik kebijakan ekonomi. Gibran belajar dari sejarah. Dia tegaskan ulang. Presiden yang bicara, saya cukup kerja. Ini sinyal ke pasar dan birokrasi. Tidak ada dualisme. Data Kemenko Perekonomian, sejak Oktober tahun 2024, tidak ada perbedaan pernyataan signifikan antara Presiden dan Wapres soal hilirisasi, pangan, dan pertahanan. 1.
suara. Muda bukan berarti lemah. Irit bicara bukan berarti tak punya sikap. Gibran Raka Buming Raka memilih jalur kenegarawanan, tahu kapan bicara, tahu kapan kerja. Apakah gaya ini akan bertahan 5 tahun? Publik yang menilai, yang jelas, untuk saat ini tidak ada matahari kembar adalah pesan politik paling jelas dari kantor Wakil Presiden.